Dalam sebuah pendakian, packing adalah merupakan salah satu bagian yang cukup penting. Dan ini mempengaruhi kenyamanan kita dalam mendaki. Ini kita awali dengan menaruh 2 buah air mineral 1,5 liter yang saya letakkan di bagian paling bawah di pojok kiri kanan sebagai penyangga dari packing ini. Jadi agar packing dapat berdiri tegak dan titik beratnya menuju ke arah bawah. Nah, kemudian sleeping bag saya letakkan di bagian paling bawah juga, karena ini adalah bagian yang paling akhir dibongkar. Saya letakkan di tengah-tengah antara kedua botol air mineral. Selanjutnya baju cadangan, kaos kaki cadangan, dan sarung tangan cadangan. Kita masukkan dalam plastik agar tidak terkena air pada saat hujan. Fungsi kaos kaki cadangan, sarung tangan cadangan maupun baju cadangan ini biasanya saya gunakan pada saat tidur. Jadi pada saat saya tidur di tenda, baju-baju kita yang basah pada saat perjalanan bisa kita ganti dengan baju-baju cadangan ini. Nah, nanti pada saat perjalanan berikutnya baju ini saya kembalikan lagi ke plastik dan kita menggunakan baju yang kita pakai pada saat perjalanan. Ini untuk memastikan agar setiap kali kita istirahat, kita tidur selalu menggunakan baju, sarung tangan, dan kaos kaki yang kering. Nah, kemudian lapisan berikutnya adalah peralatan elektronik. Terdiri dari solar panel charger yang saya gunakan untuk mengisi power bank. Alat ini biasanya saya gunakan untuk pendakian yang panjang, yang lebih dari 3 hari. Kemudian power bank kecil 4500 mAh dan power bank besar 20.000 mAh. Di sini power bank besar yang mempunyai kapasitas 20.000 mAh ini adalah yang power bank yang kita rakit sendiri. Jadi isinya betul-betul real 20.000 mAh. Lalu GoPro dan head holder ini tidak saya masukkan ke packing karena ini akan saya kenakan di tubuh, jadi dikenakan di kepala. Lalu headlamp dengan kapasitas 2000 mAh yang rechargeable dapat kita gunakan dalam waktu 30 jam. Lalu headlamp cadangan yang menggunakan baterai A2 ini nanti digunakan pada saat apabila headlamp yang rechargeable baterainya habis, kita dapat gunakan headlamp cadangan tadi. Lalu kabel charger untuk iPhone dan kabel charger micro USB. Kabel charger micro USB ini biasanya saya gunakan untuk mengisi ulang power bank. Nah, ini kita masukkan dalam satu plastik juga di lapisan atas. Lapisan berikutnya lagi adalah peralatan memasak. Terdiri dari gas LPG, di mana untuk perjalanan 6 hari sebaiknya kita membawa 2 tabung yang masih penuh.
lalu kompor LPG yang dilengkapi dengan pemantik, kemudian kompor parafin. Ini kita gunakan untuk kondisi darurat apabila kompor LPG kita sedang ada masalah. Nah, maka kita dapat gunakan kompor parafin. Lalu korek gas sebagai backup apabila pemantik di kompor LPG bermasalah. Kemudian sumpit untuk makan mie instan, lalu gelas plastik yang dapat dilipat. Gelas ini cukup fleksibel untuk dibawa. Kemudian sendok. Nah, peralatan ini saya letakkan pada bagian paling atas karena peralatan ini adalah peralatan yang paling sering kita gunakan pada saat di perjalanan. Jadi pada saat di perjalanan kalau kita ingin makan, tinggal kita ambil satu plastik ini dan seluruh peralatan sudah ada di dalam satu set plastik itu. Kemudian reel pancing. Di sini saya gunakan reel pancing yang tidak terlalu besar, yang cuman ukuran 4000 karena targetnya mungkin ikan-ikan yang nggak terlalu besar kalau di gunung ya. Nah, di bagian ini atas ini kita masih dapat memasukkan 4 buah kornet dan 20 mie instan. Kemudian jas hujan atau ponco saya letakkan di bagian paling luar agar mudah untuk dijangkau. Berikutnya masker. Walaupun tidak dalam kondisi pandemi sekalipun, kadang-kadang masker tetap dibutuhkan untuk pendakian di musim kemarau di mana jalan biasanya berdebu. Stik pancing saya gunakan model teleskop agar mudah dilipat dan diletakkan pada carrier. Kemudian rangkaian pancing saya letakkan di kompartemen paling luar. Lalu trekking pole, di sini saya gunakan trekking pole yang dapat dilipat hingga 30 cm sehingga mudah juga untuk diselipkan ke dalam carrier. Kemudian saya pastikan bahwa susunan packing ini betul-betul seimbang dan memiliki titik berat yang ke bawah. Dan dipastikan tidak berat sebelah, karena kalau berat sebelah akan menjadikan beban di bahu kita.
Nah, kemudian untuk peralatan yang saya kenakan di badan, ini adalah couple rim, yaitu semacam sabuk yang sangat fleksibel ukurannya, dapat diatur dengan menggunakan velcro. Jadi kita tinggal tarik sesuai dengan ukuran badan kita, kemudian kaitkan velcro. Ukuran dari couple rim ini juga cukup fleksibel untuk dikaitkan pada Fairplus. Fairplus ini adalah botol minum model Army. Lalu GoPro dan head holder saya kenakan langsung di kepala untuk merekam kondisi perjalanan. Nah, berikut ini adalah Fairplus. Fairplus di sini adalah sebuah tempat minum yang kita gunakan untuk kebutuhan air pada saat di perjalanan. Jadi pada saat di jalan kita tidak perlu membongkar carrier untuk mengambil botol air, tapi cukup dari Fairplus ini. Nah, Fairplus ini juga dilengkapi dengan rantang yang biasa kita sebut trank dan dapat kita gunakan untuk memasak.